Dan ini semua telah terjadi menandakan bahwa Allah memilih orang Arab, Allah memilih bahasa Arab. Itu bukanlah kehendak kita, tapi itu kehendak Allah dengan hikmah-hikmah yang begitu besar, yang begitu luas, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa dengan kita kembali pada pagi menjelang siang ini. Bahasan kita dan topik bahasan kita masih terkait dengan fikih sirah nabawiyah. Pada bahasan kali yang berbahagia ini kita akan mengangkat sebuah tema hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW manusia pilihan, manusia yang paling termulia, bahkan sayyidul awwalina wal akhirin, seorang manusia yang dipanggil dengan pemimpin penghulunya seluruh makhluk di muka bumi ini, dari keturunan Bani Adam yang awal yang akhir dalam riwayat, bahkan di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, menjadi khataman nabiyyin, seseorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi penutup seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus Nabi Muhammad? Kenapa beliau harus orang Arab? Dan tentunya jika beliau orang Arab, pastinya kenapa harus di negara Arab dipilih Nabi tersebut? Kan bisa saja Allah kan punya makhluk di mana-mana. Bisa orang Eropa mungkin, bukan bisa orang Persia mungkin, bukan bisa juga bagi Allah, jika Allah berkehendak, orang Melayu yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi itu semua tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memahami bahwa Allah jika berkehendak tidak ada satupun yang bisa mempertanyakan perkara Allah. Memilih siapa yang dikehendaki adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha mengetahui kepada siapa Allah akan mengembangkan tugas yang paling mulia ini. Tugas risalah ini disampaikan kepada umat manusia. Siapa yang dipilih Allah menjadi penutup seluruh nabi dari bangsa apa, itu merupakan pilihan Allah, tauqifiyah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai seorang muslim wajib beriman, mengimani dan meyakini pilihan Allah yang terbaik. Tidak mungkin Allah memilih nabinya yang terbaik di tempat yang tidak terbaik. Tidak mungkin Allah memilih untuk penutup segala nabi bukan manusia yang terbaik di antara yang baik. Tetapi selain kita meyakini, untuk menguatkan
dan menguatkan iman kita, untuk memberikan untuk menenangkan orang-orang yang bertanya kepada kita, maka kita boleh dan mencari hikmah daripada sebab hal tersebut terjadi. Karena itu para alim ulama mereka mencoba menerangkan kenapa Allah Ta'ala pilih orang-orang Arab, pilih negara Arab yang diangkat satu darinya manusia pilihan di akhir zaman. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa Rasulullah dipilih oleh Allah, orang Arab dipilih oleh Allah, adalah pilihan Allah, kehendak Allah. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail." Allah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim yang disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Ibnu Katsir mengatakan tidak ada nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Allah Ibrahim kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi seluruh nabi-nabi yang datang setelahnya semua dipastikan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan itu berdasarkan nas Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan Allah memilih dari keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam manusia pilihan yang bernama Ismail. Jadi Ismail adalah anak dari keturunan Ibrahim yang menjadi pilihan Allah Ta'ala. Kemudian wastafa min baladi Ismail Kinanah, dan Allah memilih dari keturunan Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam adalah dari Bani Kinanah, dan Allah memilih dari Bani Kinanah Quraisy. Kemudian Allah memilih dari orang-orang Quraisy Bani Hashim. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan Allah memilih dari Bani Hashim wastafani, dan Allah memilih aku, orang yang terbaik dari kalangan Bani Hashim. Dan ini adalah kehendak Allah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum berbicara lebih jauh tentang hikmah-hikmah itu semuanya, sebagaimana para ulama mencoba menerangkan hal tersebut, maka kita perlu mengetahui bahwa Arab itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Arab yang disebut dengan Arab Al-Ba'idah, Arab jauh. Ya, Arab, apa itu Arab jauh? Arab jauh adalah Arab yang telah pupus kisahnya. Jadi Arab jauh adalah Arab-Arab yang telah pupus sejarahnya, tidak bisa dilacak lagi. Ya, seperti apa mereka? Seperti kaum Ad, kaum Tsamud. Mereka adalah orang-orang atau satu di antara orang-orang Arab yang telah dilenyapkan oleh Allah, bahkan keturunannya. Kenapa? Karena telah terjadi musibah, malapetaka atau bahkan azab yang menimpa mereka ketika mereka menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lenyapkan bahkan sampai keturunannya. Nah, ini semua Arab-Arab ini yang sebagiannya juga disebutkan dalam Al-Quran disebut dengan Arab Al-Ba'idah. Yang kedua adalah Arab Al-Aribah. Arab Al-Aribah ada Arab asli sebenarnya. Mereka adalah Arab asli yang masih terjaga keturunannya, dan mereka disebut bahwa Arab Al-Aribah ini berasal dari keturunan Yahjub dan Ya'rub bin Qattan. Jadi Al-Qattan. Makanya kalau ada orang-orang Al-Qattani, kemungkinan besar atau mungkin bisa dipastikan bahwa ini adalah orang Arab asli. Baik. Dan ini masih ada sejarahnya. Dan nanti kita lihat ya pada bahasanya bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab asli ini sesungguhnya. Kemudian Arab yang berikutnya adalah Arab Al-Musta'ribah. Al-Musta'ribah. Siapa mereka? Orang-orang yang sebenarnya bukan orang Arab. Mereka bukan orang Arab, ya, mungkin karena tinggalnya di negara Arab bertahun-tahun kemudian berubah akhlaknya, fikrahnya, semuanya seperti orang Arab. Atau karena terjadi perkawinan silang. Nah, seperti yang terjadi pada Nabi Allah Ismail. Ismail itu bukan orang Arab. Ismail bapaknya adalah Ibrahim, bukan orang Arab.
Tapi ketika Nabi Ismail alaihissalam yang nanti juga akan diterangkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, ketika Ismail semakin besar, tumbuh menjadi remaja yang besar, tumbuh menjadi pria sejati di Mekah, dan saat itu telah datang suku-suku Arab asli yang datang dari Yaman, yang datang dari Yaman, yang bernama suku Jurhum. Kemudian menikahlah dengan orang-orang tersebut. Bahkan dalam beberapa pernyataan hadis, Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasallam, walaupun bukan orang Arab asli, tapi kefasihan dalam berbicara Arab itu lebih mengalahkan orang Arab asli. Nah, kemudian terjadilah pernikahan, sehingga lahirlah dari keturunannya orang-orang Arab, sehingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu sebagai gambaran ataupun mukadimah dalam bahasan kita. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, Arab itu apa sih sebenarnya? Arab itu sesungguhnya adalah panggilan. Panggilan tempat, suatu dataran yang penuh dengan sahara, dengan padang pasir. Jadi daratan yang isinya padang pasir. Ya, yang padang pasir, tanah al-kifar, tanah yang memang kering kerontang. Al-muzdibah, yang lama fiha wala nabat, yang tidak tumbuh, yang tidak ada air di situ, yang tidak ada sumur, tidak ada kali, tidak ada mata air, dan tentunya tidak tumbuh tumbuhan. Inilah Arab. Nah, dari Arab, dari bahasa saja kita dapat mengetahui bahwa Arab yang juga disematkan kepada orang yang tinggal di wilayah itu dengan orang Arabi, kita faham bahwa mereka adalah orang-orang padang pasir. Orang-orang padang pasir, orang-orang yang biasa hidup di dataran yang kering kerontang, gersang, yang sedikit sekali ditemukan air, sedikit sekali ditemukan sumber-sumber air, mata air, sedikit sekali ditemukan pepohonan dan hutan belantara, tidak sebagaimana di negara kita yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah Arab. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih tempat yang seperti ini tadi, tempat yang seperti ini, dan orang yang hidup di atasnya, kemudian menjadi pilihan Allah, menjadi nabi terakhir akhir zaman, menjadi nabi penutup segala risalah, bahkan menjadi pemimpin seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang jadi pertanyaan kembali kepada bahasan, apa hikmahnya? Kenapa? Kalau kenapa jelasnya itu kehendak Allah. Lalu apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Baik. Ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara Arab bukanlah negara baru. Telah dikenal dalam sejarah perkembangan manusia. Menjelang Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibundanya, sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umur 40 tahun menjadi nabi dan rasul di akhir zaman, negara Arab adalah negara yang boleh dikatakan diapit oleh dua negara yang sangat besar, para imperium besar, negara adikdaya, adik kuasa, Romawi dan juga Persia saat itu, dan juga negara-negara yang lain tentunya. Dan kita mengenal bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang sampai detik ini belum pernah terjajah, apalagi menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tidak sebagaimana negara-negara lain, kalau tidak di bawah kekuasaan Persia, kemungkinan besar di bawah kekuasaan Romawi, atau mungkin di bawah kekuasaan negara-negara lain seperti Hindustan dan lain sebagainya, dan Cina dan sebagainya. Tetapi negara Arab tidak pernah dikenal dalam sejarah negara Arab itu dijajah. Dan kita paham, asal muslimin, bangsa Persia adalah bangsa musyrik. Di sanalah banyak tahayulat, ya, banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Islam. Dan masyarakatnya telah menjadikan akidah-akidah yang seperti itu telah mendarah daging pada diri mereka. Nah, kita paham sesuatu yang telah mendarah daging menjadi akidah sangat susah untuk dirubah. Sangat susah untuk dirubah karakternya, atau sifat karakter aslinya suatu saat akan muncul kembali.
Begitu juga dengan Romawi, Ahlul Kitab, tetapi sudah terlalu jauh daripada ajaran kitab yang sebenarnya. Takhayulat juga banyak di sana. Hindustan dan seterusnya, negara-negara yang kurang lebih hampir sama. Tetapi negara Arab, bil khusus Mekah dan sekitarnya, negara yang tidak mengenal itu sendiri. Sehingga dinyatakan oleh para alim ulama bahwa negara Arab secara umumnya adalah negara yang mayoritas umatnya masih lebih suci, bersih, masih sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga apa? Nampak dari perilaku mereka walaupun sebelum Islam. Mereka punya sifat-sifat yang mulia, suka menolong, melindungi yang lemah. Subhanallah, orang yang berhaji semua ke sana semua digratiskan. Ini sifat ikramnya begitu tinggi, kepedulian kepada orang itu begitu tinggi. Dan mereka bangga bisa menolong orang. Mereka bangga bisa menjamu tamu-tamunya. Ini luar biasa. Dan ini merupakan sifat-sifat yang penting. Kemudian sifat sidq. Sifat apa namanya? Sifat berkata-kata jujur dan benar. Ini juga dimiliki secara khusus oleh orang-orang bangsa Arab. Kita lihat dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang menerangkan tentang percakapan antara Abu Sufyan sebelum masuk Islam dia dengan Heraklius, ya, salah seorang pemimpin orang-orang Romawi Timur yang berpusat di wilayah Syam saat itu, yang menguasai wilayah Syam. Ketika ditanya, maka apa yang ditanya oleh Heraklius atau Herakl itu semua dijawab dengan penuh kebenaran, dengan penuh kejujuran oleh Abu Sufyan. Padahal dia bisa berbohong supaya mereka tidak meyakini dan tidak mengimani ada Muhammad. Karena bercerita tentang siapa itu orang yang mengaku sebagai nabi, apa sifatnya, apa keturunannya, siapa pengikutnya, dijawab dengan apa adanya. Subhanallah. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, setelah selesai diskusi tersebut, ditanya, ya Abu Sufyan, kenapa ente tidak bohong saja? Supaya dia tidak tahu siapa itu Muhammad. Kau kan bisa katakan, dan dia kan tidak punya bukti, dia tidak ngerti bahasa Arab. Kurang lebih begitu. Dia katakan apa? Kalau bukan rasa malu untuk berbohong, pastilah aku akan berbohong. Tetapi kebohongan ini tidak akan membuat hati kita menjadi tenang dan mulia. Bayangkan seorang kafir yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan kemudian setelah itu memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih punya sifat jujur. Dan ini dimiliki oleh orang-orang Arab, ma'asal muslimin. Ini dimiliki orang Arab, bersifat jujur, ya, apa adanya. Nah, fakta hari ini pun demikian kita lihat, subhanallah. Kalau kita tanya, saya pernah coba, ya, kita coba orang-orang Melayu begitu, ya. Kalau ditanya, kok ente tidak sholat subuh, ente nggak ikut taklim, dia akan jawab, ya, kita akan jawabnya iya, sebenarnya tidak ikut karena apa? Karena alasannya yang begitu banyak. Dia akan sebutkan alasannya. Dalam bahasa kita disebut ngeles dia, karena beginilah, karena sakit lah, karena telat, kelah nggak denger lah, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan orang-orang Arab. Kalau kita tanya kenapa dia tidak bisa sholat, dia akan berkata jujur langsung, nggak perlu muter-muter alias ngeles. Dia akan katakan saya lemah iman, atau karena sakit, atau karena uzur, disampaikan apa adanya. Nah, ini berbeda, mas. Karakter yang seperti ini adalah dimiliki oleh orang-orang Arab. Sehingga pribadi dan karakter mereka masih bersih, tidak tercampur oleh pengaruh-pengaruh Romawi, oleh pengaruh-pengaruh Persia, Hindustan yang penuh dengan kesyirikan dan tahayulat, khurafat saat itu. Orang-orang berbeda hal ini. Dalam kondisi ini sangat berbeda. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Dilihat dari sisi yang kedua, atau hikmah yang kedua, secara geografi, bahwa letak bangsa Arab, bil khusus Mekah al-Mukarramah, posisinya di tengah-tengah dunia. Sehingga hari ini ketika mereka menerjemahkan fil adnal ardi, di lembah yang paling rendah, itulah Mekah. Ketika dicoba diuji atau diteliti oleh para ahlinya, ditarik garis ke timur, ke barat, ke selatan, utara, ternyata Arab itu berada di posisi tengah dunia, dan Ka'bah merupakan jantungnya dunia. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, hikmahnya Arab dipilih oleh Allah
karena ianya pertengahan dunia. Sehingga efeknya adalah apa? Efeknya adalah ketika dakwah itu mulai berkembang. Efeknya adalah apa? Ketika dakwah itu mulai berkembang, sehingga dakwah itu dengan mudah tersebar ke seluruh dunia. Karena dia berada di tengah, mau kemanapun dekat dan mudah. Dan saat itu orang India, orang Persia, orang Romawi, mereka biasa datang ke negara wilayah Arab untuk perdagangan, tukar menukar di sana biasa. Sehingga ketika kebaikan itu datang dari tempat itu, maka akan dengan cepat akan nyampe ke seluruh penjuru dunia beritanya dan kesannya. Dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara geografi jelas ma'asyiral muslimin. Ya, jelas. Menambahkan dari poin yang pertama tadi, bahwa secara tata letak negara Arab dan sejarah negara Arab tidak pernah dijajah oleh siapapun. Dan orang berpikir mau menjajah negara Arab pun berpikir 1000 kali. Kenapa? Negara yang kering kerontang gersang saat itu, belum ditemukan sebagaimana hari ini. Ya kan? Kemudian wilayah Arab itu sendiri dibentengi dengan laut. Ya, dibentengi dengan laut. Kita lihat bahwa wilayah Arab dibentengi dengan Laut Merah dan Gunung Sinai di sebelah baratnya. Ya kan? Di sebelah baratnya. Kemudian di sebelah timurnya juga ada laut, ya, yang menyambung kepada seluruh samudra India sampai ke Indonesia. Subhanallah. Sehingga kanan kirinya laut ataupun gurun. Bahkan secara internal negara Arab dikelilingi berbagai macam gurun yang begitu sangat luas dan sangat besar, yang secara otomatis itu semua sesungguhnya menjadi benteng yang kokoh, yang kuat bagi wilayah Arab. Sehingga orang-orang luar tidak berpikir mau ngapain menjajah Arab. Dan ini punya pengaruh kepada karakter yang akan terbentuk pada pribadi orang-orang Arab. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sisi yang lain, ma'asyiral muslimin, dari sisi yang lain kalau kita lihat bahwa di negara Arab itu terdapat kiblat manusia sesungguhnya. Kiblat manusia yang pertama. Ya, memang sebelum datang Islam, kiblat manusia sempat berubah ke arah Baitul Maqdis. Tapi setelah datang Islam dikembalikan kembali oleh Islam, bahwa Ka'bah Al-Mukarramah menjadi sentral dan menjadi kiblat manusia. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali yang diletakkan oleh Allah di muka bumi ini adalah di Bakkah, yang kemudian menjadi Makkah. Mubarakan, yang penuh dengan barokah kanan kirinya, menjadi sumber hidayah bagi semesta alam, bagi manusia di seluruh dunia. Dalam beberapa riwayat hadis, ya, bahwa yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini adalah rumah Allah Makkah, Ka'bah. Kemudian baru Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah ditanya berapa jaraknya, 40 tahun. Yang jadi pertanyaan, siapa yang membangun itu? Apakah Nabi Ibrahim atau siapa? Dan ini tafsirnya banyak. Ada yang mengatakan Adam, ada mengatakan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan bahwa Ka'bah, rumah Allah Ka'bah itu sudah ada jauh dari zaman Adam, bahkan sebelum Nabi Adam pun sudah ada. Bahkan dari sebelum Nabi Adam sudah ada malaikat yang meletakkan, ya, kemudian dikasih tanda oleh Adam alaihissalatu wassalam, dan disempurnakan bangunannya di zaman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi ala kulli hal, apapun bentuknya, apapun judulnya, bahwa pada negara Arab terdapat rumah Allah Ka'bah yang menjadi sentral, yang menjadi kiblat bagi umat manusia. Karena Allah memilih orang-orang Arab atau wilayah Arab menjadi sumber awal, sentral awal, pembawa misi dakwah Islam hingga hari ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Di antara hikmah berikutnya, kenapa Arab? Kenapa orang Arab? Dan tentunya orang Arab berbahasa Arab. Kenapa Allah turunkan di negara Arab yang berbahasa Arab? Jelas, kembali sebagaimana tadi, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi
Seorang ulama yang kita kenal dengan Al-Imam Ibnu Katsir, beliau pernah mengatakan, Al-Quran ini, Islam ini diturunkan dengan bahasa Arab. Unzila ashraful kutubi bi asrafil lughat. Allah menurunkan pada Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, kitab yang paling mulia. Kitab yang paling mulia, yang menggunakan bahasa yang paling mulia. Subhanallah. Jadi bahasa Nabi Muhammad paling mulia, ya bahasa Arab. Kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia. Al-asrafir rusul, ya, diberikan kepada Rasul yang paling mulia. Bisa farati asrafil malaikah, dengan pembawa wahyu dari langit, juga dengan malaikat yang paling mulia, yakni Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kana dzalika fi asrafil biqa'il ard, dan diturunkan di bumi yang paling mulia, itu negara Arab, yaitu Haram. Kemudian awal turunnya pun di bulan yang paling mulia setiap tahunnya, di bulan Ramadan. Dan ini semua telah terjadi, menandakan bahwa Allah memilih orang Arab, Allah memilih bahasa Arab. Itu bukanlah kehendak kita, tapi itu kehendak Allah dengan hikmah-hikmah yang begitu besar, yang begitu luas, luar biasa. Dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman bahwa Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Tujuannya ada apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang memahami, orang yang berakal. Nah, fakta nyata ma'asal muslimin, orang belajar bahasa Arab dengan baik, dia akan menjadi orang cerdas. Dan sejarah Eropa, kita tahu sejarah perkembangan Eropa itu menjadi berkembang, keilmuannya menjadi pesat luar biasa. Kapan? Setelah mereka belajar dengan orang Islam yang berbahasa Arab, di mana Islam saat itu sudah sampai kepada wilayah Spanyol. Bahkan dalam beberapa penelitian, ketika orang-orang Eropa dalam kegelapan, karena mereka berpegang teguh pada agama mereka, dan orang-orang yang belajar dengan orang-orang Islam berbahasa Arab, mereka disebut orang-orang yang intelektual. Nah, dari situlah mulai muncul pergerakan. Maka terjadilah revolusi Eropa yang pertama di Perancis. Itu efek dari apa? Dari ketika orang-orang Arab belajar dengan orang-orang Islam yang berbahasa Arab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Dan banyak sekali hikmah-hikmah yang sangat luar biasa tentang kenapa Allah memilih bahasa Arab. Kenapa Allah memilih orang Arab? Kenapa bukan orang Indonesia? Dengan jawaban yang tadi di atas, walaupun sekilas ya, tentunya masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Insyaallah kita akan sampaikan pada kajian pada babnya masing-masing. Tapi ala kulli ini sebagai mughanimah, sebagai jawaban kenapa harus Arab. Maka Arab, Islam tidak bisa dipisahkan dengan Arab, karena tanpa bahasa Arab kita tidak akan bisa memahami Al-Quran yang merupakan wahyu Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pentafsil, sebagai pensyarah di para wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pertemuan kali yang singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.